Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 28 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan menguatkan kehidupan kami agar sungguh-sungguh setia kepadamu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini dan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Silakan Ibu Vivi. Selamat pagi. Judul renungan kita adalah mengganggu orang lain. Ayat inti terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Tembakau adalah racun yang lambat dan tidak kelihatan cara kerjanya, tetapi paling berbahaya. Dalam bentuk apapun benda itu digunakan, tetap ada pengaruhnya pada tubuh. Paling berbahaya karena akibatnya lambat dan pada mulanya sukar diketahui. Tembakau merangsang dan kemudian melumpuhkan saraf, melemahkan dan mengganggu otak. Tembakau sering mempengaruhi saraf dengan cara yang lebih dahsyat dibanding minuman yang memabukkan. Lebih tidak kentara dan akibat-akibatnya sulit dibasmi dari tubuh. Penggunaannya merangsang rasa haus akan minuman keras dan dalam banyak kasus itu meletakkan dasar bagi kebiasaan minuman keras. Penggunaan tembakau menyusahkan, mahal, tidak bersih, mencemari si pemakai, dan mengganggu orang lain. Para pecandunya terdapat di mana-mana. Engkau jarang menyelinap di antara keramaian orang tanpa ada si perokok menghembuskan nafas beracun ke wajahmu. Rasanya tidak nyaman dan tidak menyehatkan kalau berada di dalam gerbong kereta api atau dalam suatu ruangan yang udaranya penuh dengan bau arak dan asap rokok. Sekalipun orang-orang bersikeras menggunakan racun itu untuk mereka sendiri, apa hak mereka untuk mencemari udara yang harus dihirup oleh orang lain? Bagi kalangan anak-anak dan orang muda, penggunaan tembakau mengakibatkan bahaya yang tak terkira. Praktek-praktek yang tidak menyehatkan dari generasi yang lalu mempengaruhi anak-anak dan orang muda sekarang ini. Ketidakmampuan otak, kelemahan fisik, saraf yang terganggu, dan keinginan tidak wajar ditularkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anak. Dan praktek-praktek serupa yang diteruskan oleh anak-anak meningkatkan dan memperpanjang akibat yang buruk. Akibatnya bukan kecil kemerosotan fisik, mental, dan moral sehingga menjadi suatu tanda bahaya. Anak-anak lelaki mulai menggunakan tembakau dalam usia yang sangat muda. Kebiasaan itu terbentuk ketika tubuh dan pikiran sangat mudah terbawa kepada pengaruhnya, merongrong kekuatan tubuh, membuat tubuh menjadi kerdil, membius pikiran, dan merusak moral. Saya bertanya kepada mereka yang mengaku percaya dan menuruti firman Allah. Dapatkah kamu sebagai para pengikut Tuhan memanjakan kebiasaan yang melumpuhkan kecerdasanmu dan merampas kuasamu yang benar untuk menilai kenyataan-kenyataan yang kekal? Dapatkah kamu merampok Allah setiap hari akan pelayanan yang seharusnya miliknya dan merampasi sesama manusia, baik pelayanan yang harus kamu berikan dan kemampuan untuk menjadi teladan? Pernahkah kamu mempertimbangkan tanggung jawabmu sebagai penata-layan Allah untuk harta yang ada di tanganmu? Berapa banyakkah uang Tuhan yang kamu belanjakan untuk membeli tembakau? Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 297-298. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, kita mungkin tidak merokok. Kita tidak mengganggu orang lain dengan asap rokok. Namun Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Pola Makan dan Diet halaman 331 paragraf 1 yang menjelaskan. Ada segolongan orang yang mengaku mempercayai kebenaran. Mereka tidak menggunakan tembakau melalui mulut atau hidung. Teh, kopi,
namun mereka bersalah memanjakan selera dengan cara yang berbeda. Mereka menginginkan masakan daging berbumbu kadar tinggi, sop kental. Selera mereka begitu diselewengkan sehingga tidak lagi merasa puas, walaupun makanan daging, kecuali dimasak dengan bumbu kadar tinggi yang merusak. Perut disalahgunakan, alat pencernaan dibebani. Lagi pula perut itu bekerja keras untuk membuang beban yang dipaksakan kepadanya. Setelah perut itu melakukan tugasnya, dia kewalahan, maka terlihatlah wajah yang pucat pasi. Dalam hal ini banyak yang tertipu. Mereka rasa itu disebabkan oleh kurang makan. Tanpa memberikan waktu istirahat kepada perut, mereka makan lagi, dan memang untuk sementara hilang perasaan lemah itu. Bila selera lebih banyak dirangsang, maka perut lebih mendesak untuk dipuaskan. Pola makan yang memanjakan selera dan membebani perut akan mempengaruhi dan hasilnya serupa dengan perokok. Wajah terlihat pucat pasi. Kemudian, tembakau juga disebut sebagai racun yang lambat. Mind, Character and Personality, Volume 1, halaman 113, paragraf 4, menyatakan, beberapa hubungan seperti racun yang lambat. Dapatkah suara saya menjangkau orang tua di seluruh negeri? Saya akan memperingatkan mereka untuk tidak menyerah pada keinginan anak-anak mereka dalam memilih teman atau rekan mereka. Sedikit orang tua menganggap bahwa kesan yang merugikan jauh lebih mudah diterima oleh anak muda daripada kesan ilahi. Oleh karena itu, pergaulan mereka harus menjadi yang paling menguntungkan bagi pertumbuhan kasih karunia dan untuk kebenaran yang dinyatakan dalam firman Allah untuk ditegakkan di dalam hati. Salah memilih teman atau sahabat bisa menjadi racun yang lambat, yang merongrong, sama seperti pengaruh tembakau bagi seorang perokok. Kemudian, dalam membina pola makan dan diet halaman 416 paragraf 1, Nyonya White menuliskan, mereka yang biasa menggunakan teh, kopi, tembakau, candu atau minuman keras tidak dapat menyembah Allah pada waktu melakukan pemanjaan yang dibiasakan itu. Biarlah mereka tetap berbakti kepada Allah sementara meninggalkan bahan-bahan perangsang ini, dan kemurahan ilahi akan tidak berdaya untuk mengangkat, menghidupkan, dan meningkatkan kerohanian doa atau kesaksian mereka. Orang-orang yang mengaku Kristen ini harus memperhatikan sarana kebahagiaan. Apakah itu berasal dari atas atau dari bawah? Tembakau bukan hanya mengganggu hubungan dengan orang lain, tetapi mengganggu hubungan kita dengan Allah juga. Oleh karenanya, bagi yang masih merokok, agar tolak dan tinggalkan tembakau. Kenapa? Perhatikan nasihat berikut ini dari Counsels on Health halaman 81 paragraf 1 yang menyatakan, mereka yang menggunakan tembakau dalam bentuk apapun tidak jelas di hadapan Allah. Dalam praktek kotor seperti itu, mustahil bagi mereka untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh mereka yang adalah miliknya. Dan sementara mereka menggunakan racun yang lambat dan pasti, yang merusak kesehatan mereka dan merendahkan kemampuan pikiran, Allah tidak dapat menyetujui mereka. Dia mungkin berbelas kasihan kepada mereka sementara mereka menikmati kebiasaan buruk ini karena tidak tahu apa-apa tentang cedera yang mereka alami. Tetapi ketika masalah itu terjadi di hadapan mereka dalam terang yang sebenarnya, maka mereka bersalah di hadapan Allah jika mereka terus menikmati selera yang kotor ini. Tubuh dan roh kita adalah milik Allah. Karena itu, tinggalkan tembakau, sang racun lambat tersebut. Bahkan Roh Nubuat menyatakan masih dalam buku yang sama, halaman 81 paragraf 3, berkata, jika para imam memasuki tempat suci dengan mulut tercemar tembakau, mereka akan menerima nasib seperti Nadab dan Abihu. Namun orang-orang Kristen yang mengaku tunduk di hadapan Allah dalam keluarga mereka untuk berdoa dengan mulut tercemar dengan kotoran tembakau. Tembakau bukan hal sepele. Kekotoran tembakau merupakan pelanggaran bagi Allah. Hasilnya mati, sama seperti yang dialami oleh anak-anak Harun yang menggunakan api asing oleh karena mabuk anggur. Oleh karenanya, Peter's Counsels to Parents halaman 26 paragraf 5 menasihatkan,
Biarlah para pengikut Kristus menjauhkan diri tidak hanya dari alkohol, tembakau, teh, dan kopi, tetapi juga dari setiap hal berbahaya lainnya yang mengganggu otak. Apakah hal ini bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa. Itu sebabnya Temperance halaman 105 paragraf 3 menasehatkan, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri. Kristus berkata, Aku ada di sebelah kananmu untuk membantu kamu. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bersama Yesus kita bisa menang, termasuk menang untuk tinggalkan tembakau. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik bagi kami. Bukan hanya tembakau, tetapi hal-hal lainnya yang mempengaruhi kemampuan otak kami harus kami tinggalkan, agar kehidupan kerohanian kami, hubungan kami dengan Allah tetap terjaga dan lebih baik pertumbuhannya. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.